Assalamualaikum sedulur-sedulur, salam rahayu untuk semua. Selamat datang di channel YouTube Kagem Sedoyo, channel yang membahas tentang sejarah, kisah, cerita masa lalu, misteri, berita, serta kisah mistis yang pernah terjadi. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini, like dan share, tinggalkan jejak di kolom komentar, serta nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Matur nuwun sedoyo. Dalam kitab-kitab primbon Jawa kuno, weton Minggu Pahing tidak pernah dipandang sebagai weton yang ringan dijalani. Ia digambarkan sebagai pertemuan antara dina minggu, lambang matahari, pusat cahaya, kekuasaan, dan kesadaran dengan pasaran pahing yang mengandung unsur panas, keras, tajam, dan bergejolak. Pertemuan ini melahirkan jiwa yang bercahaya di permukaan, namun menyimpan lapisan kegelapan batin yang dalam dan kompleks. Orang yang lahir pada weton Minggu Pahing sering terlihat kuat sejak kecil. Ia cenderung lebih cepat dewasa secara mental dibandingkan teman sebayanya. Namun primbon menegaskan, kedewasaan yang terlalu dini sering lahir dari tekanan batin, bukan dari ketenangan jiwa. Sejak awal kehidupannya, Minggu Pahing sudah dibebani energi besar yang menuntutnya untuk selalu mampu, selalu tahan, dan selalu tegar. Sisi gelap pertama Minggu Pahing terletak pada beban batin yang tidak pernah ringan. Ia jarang merasa benar-benar santai. Bahkan dalam keadaan tenang sekalipun, pikirannya tetap bekerja menimbang, mencurigai, dan mengkalkulasi keadaan. Primbon menyebut kondisi ini sebagai pikiran Kang Ora Tau Sare, pikiran yang tidak pernah tidur. Akibatnya Minggu Pahing mudah lelah secara batin meskipun tubuhnya terlihat kuat. Dalam pergaulan Minggu Pahing dikenal berwibawa. Orang lain sering segan bahkan takut tanpa sebab yang jelas. Namun di balik kewibawaan itu, tersimpan sifat tertutup yang ekstrim. Ia jarang membuka isi hatinya, bahkan kepada orang yang paling dekat. Ia lebih memilih memendam, karena dalam pandangannya, membuka kelemahan sama saja dengan menyerahkan kendali. Primbon Jawa kuno mengingatkan bahwa kebiasaan memendam ini perlahan membentuk batu hitam dalam hati, yang disebut watu peteng. Watu peteng adalah simbol kegelapan batin yang tumbuh dari emosi yang tidak pernah dilepaskan, amarah yang tidak diucapkan, kekecewaan yang ditahan, dan luka yang disembunyikan. Semuanya menumpuk menjadi beban jiwa. Sisi gelap berikutnya adalah ego yang keras namun tersembunyi. Minggu Pahing tidak selalu tampak sombong, bahkan sering terlihat rendah hati. Namun di dalam batinnya, ia memiliki standar tinggi terhadap diri sendiri dan orang lain. Ia sulit menerima kegagalan, apalagi jika kegagalan itu disaksikan banyak orang. Bila harga dirinya tersentuh, ia tidak langsung melawan, tetapi menyimpan luka itu lama, bahkan bertahun-tahun. Primbon menyebut watak ini sebagai ati panas ketutup adhem, hati panas yang dibungkus sikap dingin. Dari luar ia terlihat tenang, tetapi di dalamnya berkecamuk api yang tidak terlihat. Api inilah yang menjadi sumber sisi gelap Minggu Pahing, karena bila tidak dikendalikan, ia akan membakar dari dalam. Dalam hubungan sosial, Minggu Pahing sering bersikap selektif. Ia menilai orang bukan hanya dari kepribadian, tetapi juga dari kekuatan, pengaruh, dan manfaat. Bukan berarti ia licik, tetapi alam batinnya selalu waspada. Sayangnya, kewaspadaan berlebihan ini membuatnya sulit percaya sepenuhnya kepada siapapun. Bahkan kepada orang yang tulus, ia tetap menyimpan jarak emosional. Sisi gelap ini sering melukai orang-orang terdekatnya. Pasangan, keluarga, atau sahabat kerap merasa tidak benar-benar mengenal Minggu Pahing. Ia hadir secara fisik, tetapi jiwanya seperti berada di balik tembok tebal. Menurut Primbon, inilah tanda jiwa yang terlalu lama bertahan sendirian. Dalam urusan perasaan, Minggu Pahing juga rawan mengalami konflik batin yang berlapis. Ia bisa mencintai dengan dalam, namun sekaligus takut terluka. Ketakutan ini membuatnya sering bersikap tarik ulur, mendekat lalu menjauh, memberi perhatian lalu menghilang. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena ia berperang dengan ketakutannya sendiri. Primbon Jawa menyebut bahwa Minggu Pahing memiliki kecenderungan pendendam secara diam-diam. Dendamnya tidak meledak dalam kemarahan, tetapi tersimpan dalam ingatan yang tajam. Ia jarang melupakan perlakuan yang melukai harga dirinya. Meski terlihat memaafkan, bekas luka itu tetap ada dan memengaruhi sikapnya di masa depan. Sisi gelap lainnya adalah kecenderungan ingin menguasai keadaan. Minggu Pahing merasa aman ketika segala sesuatu berada dalam kendalinya. Ia tidak nyaman dengan ketidakpastian. Ketika hidup berjalan di luar rencana, batinnya mudah goyah. Dari kegoyahan ini lahir sikap keras kepala, sulit kompromi, dan enggan mengalah.
Primbon kuno memperingatkan bahwa Minggu Pahing yang tidak mampu mengendalikan sisi gelapnya akan sering merasa kosong meski berhasil. Harta, jabatan, atau pujian tidak sepenuhnya memberi ketenangan. Ada kehampaan yang sulit dijelaskan. Seolah hidup selalu kurang, selalu ada yang mengganjal. Kehampaan ini bisa berkembang menjadi kesepian batin. Minggu Pahing bisa dikelilingi banyak orang tetapi tetap merasa sendiri. Kesepian ini bukan karena tidak ada yang peduli, melainkan karena ia tidak pernah benar-benar membuka pintu hatinya. Primbon Jawa kuno menutup pembahasan awal ini dengan peringatan halus. Minggu Pahing adalah jiwa dengan cahaya besar dan bayangan yang sama besarnya. Bila ia hanya mengandalkan kekuatan lahir dan mengabaikan laku batin, maka sisi gelapnya akan semakin menebal, perlahan menguasai hidupnya tanpa disadari. Bagian pertama ini menjadi fondasi untuk memahami bahwa sisi gelap, Minggu Pahing, bukan sekadar sifat buruk, melainkan akumulasi energi, luka, dan tekanan batin yang tidak pernah benar-benar dilepaskan. Dalam Primbon Jawa kuno, hubungan asmara dan keluarga bagi weton Minggu Pahing bukanlah wilayah yang ringan. Justru di sanalah sisi gelapnya paling sering muncul, karena hubungan emosional adalah cermin terdalam dari batin yang selama ini ia sembunyikan. Bila pada bagian sebelumnya sisi gelap Minggu Pahing tumbuh dari beban diri sendiri, maka pada bagian ini, kegelapan itu berinteraksi langsung dengan orang lain, menimbulkan luka yang saling bersinggungan. Minggu Pahing dikenal memiliki daya tarik alami. Wibawa dan ketegasannya sering membuat orang lain merasa aman, terlindungi, dan kagum. Namun Primbon mengingatkan, daya tarik ini ibarat cahaya yang menyilaukan, bukan cahaya yang menghangatkan. Banyak orang mendekat karena pesona, tetapi tidak semuanya mampu bertahan menghadapi sifat batin Minggu Pahing yang tertutup dan keras. Dalam urusan cinta, Minggu Pahing mencintai dengan kedalaman ekstrim. Ia tidak mudah jatuh cinta, tetapi sekali hatinya terikat, ia akan menyerahkan banyak hal secara diam-diam. Sayangnya, penyerahan ini jarang diungkapkan lewat kata-kata. Ia mencintai dengan tindakan, tanggung jawab, dan pengorbanan, bukan dengan ungkapan lembut. Akibatnya pasangannya sering merasa dicintai sekaligus diabaikan. Sisi gelap pertama dalam asmara, Minggu Pahing adalah ketidakmampuan mengekspresikan perasaan secara jujur. Ia takut terlihat lemah. Dalam Primbon, ketakutan ini berasal dari luka batin masa lalu, baik dari keluarga, lingkungan, maupun pengalaman cinta sebelumnya. Luka itu membentuk keyakinan bahwa sadar bahwa membuka hati sama saja dengan mengundang penderitaan. Akibatnya, Minggu Pahing sering menciptakan jarak emosional bahkan ketika ia sedang jatuh cinta. Ia bisa hadir setiap hari, tetapi hatinya seperti tertutup kabut. Ia jarang membicarakan rasa takut, cemburu, atau kecewa. Semua disimpan, hingga akhirnya menumpuk menjadi amukan batin yang tak terlihat. Primbon Jawa menyebut kondisi ini sebagai tresnakang kependem dari racun. Cinta yang dipendam berubah menjadi racun. Racun ini tidak membunuh secara langsung, tetapi perlahan merusak kehangatan hubungan. Pasangan Minggu Pahing sering merasa serba salah. Mendekat terasa ditolak, menjauh terasa disalahkan. Sisi gelap berikutnya adalah sifat posesif yang tersembunyi. Minggu Pahing tidak selalu melarang atau mengatur secara terang-terangan, tetapi ia memiliki keinginan kuat untuk menjadi pusat perhatian pasangannya. Bila pasangannya terlalu bebas, terlalu mandiri, atau terlalu dekat dengan orang lain, batinnya mudah terusik. Namun alih-alih membicarakan kecemburuan itu, ia memilih diam, bersikap dingin, dan menarik diri. Diamnya Minggu Pahing sering disalahartikan sebagai kedewasaan, padahal menurut Primbon, diam tersebut adalah bentuk hukuman batin. Ia berharap pasangannya menyadari kesalahan tanpa ia harus mengucapkannya. Sayangnya, harapan ini jarang terpenuhi, sehingga konflik batin semakin membesar. Dalam rumah tangga, sisi gelap Minggu Pahing semakin terasa. Ia memegang prinsip tanggung jawab tinggi, tetapi juga memiliki standar keras terhadap pasangan. Ia sulit menerima pasangan yang dianggap lemah, pelin-pelan, atau terlalu emosional. Padahal justru disitulah ia sendiri rapuh. Ketidaksadarannya ini membuat hubungan menjadi tidak seimbang. Primbon Jawa kuno menyebut bahwa Minggu Pahing rawan mengalami karma hubungan berulang. Ia sering bertemu pasangan dengan pola luka yang mirip. Hubungan yang penuh cinta di awal, tetapi perlahan menjadi dingin, kaku, dan penuh jarak. Ini bukan kebetulan, melainkan cerminan batin yang belum sembuh. Dalam lingkup keluarga, terutama hubungan dengan orang tua atau saudara, Minggu Pahing sering memikul peran berat. Ia merasa harus menjadi penopang, pelindung, atau pengambil keputusan. Namun di balik peran itu, ia menyimpan kepahitan yang tidak terucap. Ia seperti memberi banyak, tetapi jarang berkata dipahami.
Kepahitan ini bisa berubah menjadi sikap sinis terhadap keluarga. Ia tetap bertanggung jawab, tetapi hatinya menjauh. Menurut Primbon, inilah tanda karma batin yang belum terselesaikan. Minggu Pahing seolah terikat pada tugas hidup yang tidak ia pilih, tetapi harus ia jalani. Sisi gelap lain yang jarang disadari adalah kecenderungan menyalahkan diri sendiri secara berlebihan ketika hubungan gagal. Dari luar ia terlihat tegar, tetapi di dalam batinnya ia mengulang-ulang kejadian, mencari kesalahan, dan menghukum dirinya dengan penyesalan. Penyesalan ini bisa bertahan lama, bahkan bertahun-tahun. Primbon mengingatkan bahwa penyesalan yang terlalu dalam akan menumbuhkan rasa tidak layak dicintai. Pada fase ini, Minggu Pahing bisa menutup diri dari cinta baru, bukan karena tidak ingin, tetapi karena takut mengulangi luka yang sama. Bagian kedua ini menunjukkan bahwa sisi gelap Minggu Pahing dalam hubungan bukanlah karena ia tidak mampu mencintai, melainkan karena ia mencintai dengan cara yang terlalu keras terhadap dirinya sendiri. Ia menuntut kesempurnaan, ketahanan, dan kendali tanpa memberi ruang bagi kelembutan dan kejujuran emosi. Primbon Jawa kuno menutup bagian ini dengan pesan samar. Selama Minggu Pahing belum berani membuka luka batinnya, hubungan apapun yang ia jalani akan selalu dibayangi jarak dan kesunyian. Dalam Primbon Jawa kuno, urusan rezeki dan kedudukan hidup bagi weton, Minggu Pahing bukan sekadar perkara nasib, melainkan cermin langsung dari gejolak batin dan ambisi tersembunyi. Disinilah sisi gelap Minggu Pahing sering bekerja tanpa disadari, membentuk jalan hidup yang tampak kokoh di luar, namun rapuh di dalam. Minggu Pahing dikenal memiliki daya juang tinggi. Dia tidak mau menyerah, tidak suka bergantung, dan memiliki naluri kepemimpinan alami. Dalam pekerjaan atau usaha, ia sering muncul sebagai figur yang disegani. Namun Primbon mengingatkan bahwa daya juang ini bersumber dari rasa takut akan kegagalan, bukan semata-mata semangat positif. Ketakutan inilah yang mendorong Minggu Pahing untuk terus bergerak, bahkan ketika batinnya sudah lelah. Sisi gelap pertama dalam urusan rezeki adalah ambisi yang tidak pernah benar-benar puas. Minggu Pahing jarang merasa cukup. Saat mencapai satu titik keberhasilan, batinnya segera menatap target berikutnya. Bukan karena serakah, melainkan karena ada suara batin yang terus berkata bahwa berhenti berarti kalah. Primbon menyebut suara ini sebagai pamrih peteng, pamrih yang lahir dari kegelapan batin. Ambisi ini sering membuat Minggu Pahing mengorbankan banyak hal tanpa disadari. Waktu istirahat, kesehatan, hubungan keluarga, bahkan kebahagiaan sederhana sering tersisih. Ia meyakini bahwa semua pengorbanan akan terbayar di masa depan. Namun Primbon mengingatkan, pengorbanan tanpa keseimbangan akan menanam benih kejatuhan. Dalam dunia kerja, Minggu Pahing cenderung perfeksionis dan keras, terutama terhadap diri sendiri. Ia menuntut hasil maksimal dan tidak mudah memaafkan kesalahan. Ketika hasil tidak sesuai harapan, ia akan menghukum dirinya dengan kerja berlebihan. Dari luar terlihat disiplin, tetapi di dalam batinnya tumbuh kemarahan terhadap diri sendiri. Sisi gelap berikutnya adalah keengganan meminta bantuan. Minggu Pahing merasa harga dirinya turun jika harus bergantung pada orang lain. Ia lebih memilih memikul beban sendiri, meski tubuh dan batinnya sudah letih. Dalam Primbon, sifat ini disebut gumunggung sepi pitulungan, merasa kuat tetapi sepi pertolongan. Ketika rezeki mengalir lancar, Minggu Pahing sering tampak tenang dan percaya diri. Namun justru di masa inilah sisi gelapnya mengintai. Ia rawan menjadi terlalu yakin pada perhitungannya sendiri dan mengabaikan tanda-tanda alam. Primbon Jawa kuno memperingatkan bahwa Minggu Pahing yang berada di puncak kejayaan sering lupa menundukkan batin. Kesombongan halus ini bukan berupa ucapan, melainkan sikap merasa selalu benar. Ia mulai sulit menerima masukan, menganggap orang lain tidak sepandai dirinya. Padahal, di balik sikap itu tersembunyi ketakutan kehilangan kendali. Ketika kendali itu terguncang, Minggu Pahing mudah mengalami kegoyahan batin yang besar. Salah satu sisi gelap paling berbahaya adalah jatuh dari ketinggian tanpa kesiapan batin. Primbon mencatat bahwa Minggu Pahing rawan mengalami kejatuhan hidup secara tiba-tiba. Kehilangan jabatan, usaha runtuh, atau kepercayaan orang hilang. Bukan karena nasib buruk semata, melainkan karena keseimbangan batin yang terganggu. Saat kejatuhan itu terjadi, Minggu Pahing sering tidak siap secara emosional. Ia terbiasa kuat sehingga ketika jatuh, ia merasa harga dirinya hancur. Rasa malu dan kecewa ini sering dipendam, berubah menjadi rasa putus asa yang sunyi. Ia jarang mengadu, jarang menangis di depan orang lain, tetapi batinnya retak perlahan. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai ambruk tan katon, runtuh yang tidak terlihat. Dari luar Minggu Pahing masih tampak bertahan,
tetapi di dalamnya terjadi kekosongan besar. Ia mulai mempertanyakan makna kerja keras, arti keberhasilan, dan tujuan hidupnya. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi pintu kesadaran, tetapi juga bisa menyeretnya ke jurang keputusasaan. Dalam kondisi batin yang rapuh, Minggu Pahing rawan mengambil keputusan impulsif, yang bisa menarik diri sepenuhnya dari lingkungan, atau sebaliknya, memaksakan diri bangkit dengan cara yang tidak sehat. Primbon mengingatkan bahwa pada fase ini, Minggu Pahing harus berhati-hati terhadap pamrih jalan pintas, karena godaan untuk mengembalikan kejayaan bisa menyesatkan. Sisi gelap lain yang jarang disadari adalah kecenderungan mengukur harga diri dari materi dan status. Ketika keduanya runtuh, Minggu Pahing merasa dirinya tidak lagi bernilai. Perasaan ini sangat berbahaya, karena dapat memutus hubungan batin dengan rasa syukur dan ketenangan. Namun Primbon Jawa kuno juga menyiratkan bahwa kejatuhan hidup Minggu Pahing bukan hukuman, melainkan peringatan keras dari alam. Alam seolah memaksa Minggu Pahing untuk berhenti, menoleh ke dalam, dan menyadari bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada pencapaian lahir, melainkan pada keseimbangan batin. Bagian ketiga ini menunjukkan bahwa sisi gelap Minggu Pahing dalam urusan rezeki dan ambisi tumbuh dari ketakutan akan kegagalan dan kehilangan kendali. Selama ketakutan ini belum disadari, hidupnya akan terus bergerak di antara puncak dan jurang. Primbon Jawa kuno mengajarkan bahwa tidak semua penderitaan datang dari dunia lahir. Ada penderitaan yang bersumber dari dunia batin, sunyi, tidak terlihat tetapi menghimpit jauh lebih berat. Pada weton Minggu Pahing, penderitaan batin inilah yang menjadi inti dari sisi gelap terdalamnya. Sebab Minggu Pahing dianugerahi kepekaan jiwa yang tajam, namun tidak selalu dibarengi kemampuan untuk menenangkan sukma. Dalam hitungan Primbon, Minggu Pahing berada di bawah pengaruh energi panas matahari dan getaran keras Pahing. Energi ini membuat jiwanya peka terhadap getaran halus, mudah merasakan perubahan suasana, emosi orang lain, bahkan beban tempat tertentu. Namun kepekaan tanpa perlindungan batin ibarat berjalan tanpa tameng di tengah badai. Lama-kelamaan, sukma Minggu Pahing menjadi letih. Sisi gelap pertama dalam wilayah spiritual adalah kelelahan jiwa yang tidak disadari. Minggu Pahing sering merasa hampa tanpa sebab jelas. Ia bisa bangun pagi dengan tubuh cukup kuat, tetapi hatinya berat, seolah ada kabut tebal yang menekan dada. Dalam Primbon, keadaan ini disebut sukma keselap peteng, sukma yang tertutup kegelapan. Kelelahan ini bukan semata karena masalah hidup, melainkan karena Minggu Pahing terlalu lama memikul beban batin orang lain. Ia sering menjadi tempat bergantung, tempat curhat, tempat meminta keputusan. Tanpa sadar, ia menyerap keresahan orang-orang di sekitarnya. Namun karena tidak terbiasa membersihkan batin, semua itu mengendap dan membebani sukma. Primbon Jawa mengingatkan bahwa Minggu Pahing rawan mengalami kegelisahan spiritual. Ia sering mempertanyakan makna hidup, keadilan Tuhan, dan arah nasibnya. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu ia ucapkan, tetapi bergema dalam kesunyian batinnya. Bila tidak diolah dengan laku spiritual yang benar, kegelisahan ini bisa berubah menjadi rasa hampa yang panjang. Sisi gelap berikutnya adalah konflik antara logika dan rasa. Minggu Pahing memiliki pikiran tajam dan kemauan kuat, tetapi juga intuisi yang dalam. Ketika keduanya tidak selaras, jiwanya terpecah. Ia merasa ditarik antara keinginan duniawi dan panggilan batin. Tarikan ini melelahkan dan sering menimbulkan kegundahan yang sulit dijelaskan. Dalam fase tertentu, Minggu Pahing bisa mengalami jarak dengan spiritualitas. Bukan karena tidak percaya, tetapi karena kecewa. Ia merasa sudah berusaha, sudah berdoa, sudah berjuang, namun hidup tetap memberinya ujian berat. Kekecewaan ini perlahan membentuk dinding antara dirinya dan rasa pasrah. Primbon menyebut keadaan ini sebagai kuciwa marang kodrat, kecewa terhadap garis hidup. Bila dibiarkan, kekecewaan ini menumbuhkan sinisme halus terhadap kehidupan. Minggu Pahing tetap menjalankan kewajiban spiritual secara lahir, tetapi batinnya kosong, tidak lagi menemukan rasa teduh. Sisi gelap spiritual lainnya adalah kesendirian batin yang ekstrim. Minggu Pahing sering merasa tidak ada yang benar-benar memahami isi jiwanya. Ia bisa berada di tengah keramaian, namun hatinya terasa jauh. Kesendirian ini bukan karena ditinggalkan, melainkan karena ia sendiri menutup pintu batinnya. Primbon Jawa kuno menandai fase ini sebagai sepiing tengah rame. Sepi di tengah ramai adalah keadaan paling berbahaya bagi sukma, karena manusia terlihat hidup, tetapi jiwanya perlahan mengering. Pada fase ini, Minggu Pahing rawan kehilangan rasa syukur, bukan karena tidak tahu bersyukur, tetapi karena hatinya lelah. Dalam kesunyian yang panjang, Minggu Pahing juga rawan terjebak dalam pikiran berulang. Ia mengingat kegagalan, penyesalan, dan kesalahan masa lalu.
Pikiran-pikiran ini berputar tanpa henti, seperti lingkaran gelap yang menguras energi batin. Primbon menyebutnya sebagai eling marang lara, ingat pada luka secara berlebihan. Bila kondisi ini tidak disadari, Minggu Pahing bisa mengalami kemerosotan spiritual. Ia kehilangan arah, merasa hidup hanya rutinitas tanpa makna. Pada titik terendah, ia bisa merasa terputus dari tujuan hidupnya sendiri. Namun karena wataknya yang kuat, ia jarang menunjukkan kerapuhan ini kepada orang lain. Primbon Jawa kuno dengan tegas menyatakan bahwa sisi gelap spiritual Minggu Pahing bukanlah kutukan, melainkan panggilan untuk laku batin. Jiwa Minggu Pahing tidak diciptakan untuk hidup di permukaan saja. Ia dituntut untuk masuk ke dalam, membersihkan luka, dan berdamai dengan dirinya sendiri. Namun bila panggilan ini diabaikan, kegelapan akan semakin tebal. Minggu Pahing bisa menjadi pribadi yang keras, sinis, dan kehilangan empati. Bukan karena jahat, tetapi karena jiwanya terlalu lama menahan beban tanpa istirahat. Bagian keempat ini adalah inti sunyi dari seluruh sisi gelap Minggu Pahing. Jiwa yang kuat tetapi lelah, batin yang tajam tetapi terluka, spiritualitas yang dalam tetapi tertutup kabut kekecewaan. Primbon Jawa kuno tidak pernah berhenti pada penggambaran kegelapan semata. Setiap sisi gelap selalu disertai jalan penyeimbang, sebab dalam pandangan leluhur Jawa, manusia tidak diciptakan untuk terjebak dalam peteng selamanya. Demikian pula dengan weton Minggu Pahing. Di balik beratnya beban batin dan kelamnya pergulatan jiwa, tersimpan kesempatan besar untuk mencapai kedewasaan. Sukma yang tidak dimiliki semua weton. Sisi gelap Minggu Pahing, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian-bagian sebelumnya, bukanlah tanda jiwa yang rusak, melainkan jiwa yang terlalu kuat memikul beban hidup. Karena kekuatan itulah, alam menuntut Minggu Pahing untuk belajar hal yang paling sulit baginya. Melepas, merendah, dan berserah. Primbon Jawa menyebut bahwa penebusan pertama bagi Minggu Pahing adalah eling marang wates, ingat pada batas diri. Minggu Pahing sering merasa harus kuat setiap saat, harus mampu mengendalikan keadaan, dan harus menjadi penopang bagi orang lain. Padahal, memaksakan diri melampaui batas, justru membuka pintu bagi kelelahan, batin dan kegelapan sukma. Laku hidup yang dianjurkan bagi Minggu Pahing adalah ngendakake hati, menurunkan hati, bukan merendahkan diri secara palsu, melainkan mengakui bahwa dirinya juga manusia biasa yang bisa lelah, bisa salah, dan boleh meminta bantuan. Dalam Primbon, kerendahan hati adalah kunci untuk membersihkan watu peteng yang telah lama mengendap di batin. Penebusan berikutnya adalah keberanian membuka rasa. Minggu Pahing perlu belajar bahwa mengungkapkan perasaan bukanlah kelemahan. Justru dengan berbagi luka, beban batin menjadi lebih ringan. Primbon menegaskan bahwa jiwa yang tertutup rapat akan mengeras, sementara jiwa yang berani terbuka akan lentur dan kuat menghadapi ujian hidup. Dalam hubungan asmara dan keluarga, Minggu Pahing dianjurkan untuk mengendalikan pamrih, menahan tuntutan berlebihan. Ia perlu menyadari bahwa tidak semua orang mampu memenuhi standar batinnya yang tinggi. Dengan menerima ketidaksempurnaan orang lain, Minggu Pahing sesungguhnya sedang menyembuhkan dirinya sendiri. Primbon Jawa kuno juga menekankan pentingnya laku, spiritual sederhana tetapi konsisten. Bukan ritual yang rumit, melainkan kebiasaan membersihkan batin secara rutin. Menyepi sejenak, merenung dalam keheningan, mengatur napas, dan mengingat asal-usul. Diri adalah cara untuk menenangkan sukma Minggu Pahing yang gelisah. Salah satu pitutur penting bagi Minggu Pahing adalah haja kagungan hati, atau jangan memelihara hati yang keras. Hati yang keras membuat jiwa tahan banting, tetapi juga membuatnya mudah retak dari dalam. Dengan melatih welas asih, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri, Minggu Pahing perlahan akan merasakan keteduhan yang selama ini ia cari. Dalam urusan rezeki dan ambisi, Primbon menyarankan imbangan antara usaha dan pasrah. Minggu Pahing tetap dianugerahi daya juang besar, tetapi daya juang itu perlu dibingkai dengan kesadaran bahwa hasil akhir bukan sepenuhnya dalam kendali manusia. Dengan pasrah yang tulus, ambisi tidak lagi menjadi beban, melainkan sarana pengabdian. Primbon juga menyebut bahwa Minggu Pahing memiliki potensi menjadi panuntun bagi orang lain, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan keteladanan hidup. Setelah melalui luka jatuh dan kelelahan batin, Minggu Pahing yang telah berdamai dengan dirinya akan memancarkan kewibawaan yang tenang, bukan wibawa yang menekan. Pada titik kedewasaan batin ini, sisi gelap Minggu Pahing tidak lagi menjadi musuh, melainkan guru hidup. Luka masa lalu berubah menjadi kebijaksanaan, kekecewaan berubah menjadi pengertian, kesendirian berubah menjadi ketenangan.
Primbon Jawa kuno menutup laku Minggu Pahing dengan pitutur halus. Urip iku mung mampir ngombe, nanging rasa iku kudu digawa mulih. Hidup hanyalah persinggahan, tetapi rasa yang bersih akan menjadi bekal pulang. Minggu Pahing yang mampu membersihkan batinnya akan menemukan bahwa cahaya sejatinya tidak menyilaukan, melainkan menghangatkan. Dengan demikian, Sisi gelap weton Minggu Pahing bukanlah takdir buruk yang harus ditakuti, melainkan jalan panjang menuju kesadaran diri. Jalan ini berat, sunyi, dan penuh ujian, tetapi di ujungnya terdapat ketenangan yang dalam dan kebijaksanaan yang matang. Primbon Jawa kuno meyakini bahwa tidak semua jiwa dipanggil untuk hidup ringan. Ada jiwa-jiwa tertentu yang sejak lahir telah ditakdirkan menempuh jalan sunyi, bukan karena ditinggalkan, melainkan karena harus belajar memahami diri sendiri secara mendalam. Weton Minggu Pahing termasuk dalam golongan jiwa tersebut. Jalan hidupnya sering tampak keras, berliku dan penuh ujian batin, sebab ia sedang ditempa untuk mencapai kedewasaan sukma. Setelah melalui fase kegelapan, kejatuhan dan kelelahan batin, Minggu Pahing akan memasuki masa yang oleh Primbon disebut sebagai waktu wening. Waktu hening. Pada masa ini, hiruk-pikuk ambisi mulai kehilangan daya tariknya. Hal-hal yang dulu dianggap penting perlahan terasa hampa. Bukan karena hidupnya memburuk, melainkan karena jiwanya mulai mencari makna yang lebih dalam. Namun fase ini tidak selalu nyaman. Justru pada titik inilah Minggu Pahing sering merasa asing di dunia sendiri. Ia tidak lagi sepenuhnya cocok dengan lingkungan lama, tetapi juga belum menemukan tempat baru untuk berlabuh. Inilah masa peralihan sukma, ketika jiwa lama perlahan gugur dan jiwa baru mulai tumbuh. Primbon Jawa menyebut kondisi ini sebagai pati sajroning urip, mati di dalam hidup. Bukan kematian jasad, melainkan kematian sifat-sifat lama. Ego yang keras, ambisi yang membakar, dan kebutuhan untuk selalu diakui. Proses ini menyakitkan, karena Minggu Pahing harus merelakan identitas yang selama ini ia banggakan. Dalam kesunyian ini, Minggu Pahing mulai belajar mendengar batinnya sendiri. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk menguatkan diri, hingga lupa merawat jiwanya. Kesadaran ini sering datang dalam bentuk kelelahan mendalam, rasa ingin menjauh dari keramaian, dan kebutuhan untuk menyepi tanpa alasan yang jelas. Primbon Jawa kuno menekankan bahwa masa ini adalah ujian terakhir dari sisi gelap. Bila Minggu Pahing mampu bertahan tanpa kembali pada kemarahan, sinisme, atau pelarian yang keliru, maka ia akan menemukan pintu ketenangan yang sejati. Namun bila ia menolak kesunyian ini, ia akan terjebak dalam kegelisahan berkepanjangan. Salah satu laku penting dalam fase ini adalah ngapura marang awak dewe, memaafkan diri sendiri. Minggu Pahing sering menyimpan rasa bersalah atas masa lalu. Keputusan yang salah, kata-kata yang melukai, atau kesempatan yang terlewat. Primbon mengingatkan bahwa selama rasa bersalah ini dipelihara, batin tidak akan pernah benar-benar ringan. Dengan memaafkan diri sendiri, Minggu Pahing mulai melepaskan beban karma batin yang selama ini mengekang. Ia menyadari bahwa setiap kesalahan adalah bagian dari perjalanan, bukan noda abadi. Dari sinilah tumbuh welas asih yang matang, bukan welas asih yang lemah. Dalam hubungan dengan orang lain, Minggu Pahing yang telah melewati fase ini akan berubah secara halus. Ia tidak lagi menuntut, tidak lagi mengontrol, dan tidak lagi menyimpan dendam. Ia belajar menerima bahwa setiap orang memiliki jalan dan luka masing-masing. Penerimaan ini menjadikan hubungannya lebih tenang. Meski mungkin tidak selalu dekat, Primbon Jawa menyebut bahwa pada tahap ini, Minggu Pahing memancarkan wibawa sepi, wibawa yang tidak bersuara, tidak menekan, tetapi membuat orang lain merasa tentram. Orang-orang akan datang bukan karena takut atau kagum berlebihan, melainkan karena merasa aman berada di dekatnya. Dalam urusan hidup dan rezeki, Minggu Pahing mulai memahami makna cukup. Ia tetap bekerja, tetap berusaha, tetapi tidak lagi mengikatkan harga dirinya pada hasil. Keberhasilan diterima dengan syukur, kegagalan diterima dengan lapang. Inilah tanda bahwa sisi gelapnya telah dijinakkan, bukan dihilangkan tetapi diarahkan. Primbon Jawa kuno menegaskan bahwa sisi gelap tidak pernah benar-benar lenyap, yang akan selalu ada sebagai bayangan. Namun Minggu Pahing yang telah dewasa sukma tidak lagi takut pada bayangan itu. Ia mengenalnya, memahaminya, dan tahu bagaimana menjaganya agar tidak kembali menguasai. Di penghujung laku hidupnya, Minggu Pahing dipandang sebagai pribadi yang wis wutuh, telah utuh. Utuh dalam menerima terang dan gelap, kuat dan rapuh, menang dan kalah. Keutuhan inilah yang menjadi anugerah terbesar dari perjalanan panjangnya. Primbon Jawa menutup kisah Minggu Pahing dengan pitutur yang dalam. Sing sapa bisa ngadepi peteng ing ati bakal ngerti regane padang. Barang siapa mampu menghadapi gelap di hatinya, ia akan mengerti nilai cahaya.
Dengan demikian, hal ini menegaskan bahwa sisi gelap Weton Minggu Pahing bukanlah akhir cerita, melainkan gerbang menuju kebijaksanaan hidup. Jalan ini tidak ramai, tidak singkat dan tidak mudah, tetapi bagi jiwa yang sanggup melaluinya, akan ditemukan ketenangan yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Terima kasih sudah menyimak dan menonton tayangan yang telah saya bagikan di Kagem Sedoyo Channel. Setiap kisah bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga bisa menjadi pengingat dan pelajaran bagi kehidupan kita sehari-hari. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa meninggalkan komentar, pengalaman pribadi atau kisah yang pernah terjadi, siapa tahu bisa menjadi bahan untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga hati, dan jangan lupa, setiap cerita dan misteri selalu menyimpan rahasia yang bisa menjadi pelajaran hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.